Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Maulia Fitriani. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bongkar kotak amal pelaku gondol uang puluhan juta. Harga gula pasir ikut naik, pedagang eceran mengeluh. Jadi pengedar narkoba, pedagang beras dan warga binaan dibekuk BNNP. Kotak amal yang diperkirakan berisi lebih dari 10 juta rupiah yang merupakan milik Masjid Jami Al-Falah yang ada di Kampung Begog, Desa Singajaran, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, dibongkar oleh pencuri. Pelaku tergolong nekat karena melakukan pencurian pada siang hari. Raibnya uang di kotak amal tersebut baru diketahui pengurus masjid saat curiga posisi kotak amal berpindah dari tempat semula. Pengurus masjid baru memastikan setelah memeriksa rekaman CCTV. Sebelumnya pelaku yang menggunakan sarung dan peci sempat melaksanakan ibadah sholat asar. Pelaku kemudian menggeser kotak amal tersebut dengan menggunakan kaki. Usai berhasil menggeser, pelaku lalu mengeluarkan berbagai anak kunci untuk membuka gembok kotak amal. Pelaku diperkirakan membawa lebih dari 10 juta uang yang berada di dalam kotak amal dan menyisakan uang 4 juta rupiah. Kotak amal tersebut biasanya dibuka oleh pengurus masjid setiap 6 bulan sekali, sehingga uang yang berada di dalam kotak amal cukup besar. Satu orang. Itu dia ngambil kotak amal di posisi di belakang apa gimana? Di kotak amalnya di depan. Terus kelingan tiang tuh. Jadi padahal di depan tuh banyak orang nongkrong. Tapi di sini sering Pak, di masjid ini kita kehilangan. Sering ya. Sering. Ya orang mau sholat aja sih. Pakai Sarung kayak ya pakai sorban gitu. Kayak orang mau sholat aja. Dari CCTV pertama datang, dia parkir di sebelah sana, kemudian masuk ke tempat wudhu. Masuk ke tempat wudhu, dia wudhu seperti biasa wudhu, kemudian dia sholat asar, ya di dalam sholat asar. Kamera kan ada di depan sana. di depan ya. Ya tuh kamera. Dia kelihatan, kaki kelihatan. Geser ya. Iya geser, itu kelihatan geser. Nah kemudian jadi si kunci itu dibukanya pada posisi begini. Iya, posisi begini. Itu kuncinya dibuka pakai apa? Pakai dia bawa Anak kunci banyak ya? ya ada anak kunci banyak itu satu apa? Satu ikat dengan. Iya satu ikat tuh ada modelnya macam-macam lah modelnya. Warga setempat tak mengenali wajah pelaku. Dengan kejadian tersebut, pengelola masjid berencana akan melaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku bisa cepat ditangkap. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 2 pelaku spesialis pencurian rumah kosong ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Kedua pelaku yakni FA dan MR melakukan aksinya pada malam hari dan mengincar rumah warga yang ditinggal mudik lebaran. Kedua pelaku sudah mencuri di rumah kosong sebanyak 4 kali dan mengambil barang-barang seperti ponsel, TV, dan barang peralatan rumah tangga lainnya. Polisi menyelidiki setelah mendapat laporan warga yang rumahnya berantakan usai ditinggal mudik lebaran. Usai mendapatkan laporan, polisi langsung mengejar dan menangkap 2 pelaku yang merupakan warga lokal. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa televisi, 2 ponsel, gitar, tabung gas, serta perlengkapan kunci hasil curian. Barang yang hilang berupa handphone dari korban. Setelah itu kita lakukan analisa penyelidikan. Alhamdulillah dari petunjuk tersebut pelaku berhasil kami amankan.
Kita tangkap berikut barang bukti yang ada padanya saat itu, berupa handphone milik korban. Dan saat dilakukan interogasi, pelaku mengakui bahwa pelaku benar telah melakukan pencurian di tempat korban dan mengambil barang-barang korban, berupa alat-alat elektronik, TV, kemudian ada bur, kemudian ada gitar, dan handphone. Kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Teluk Naga dan dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Kenaikan harga kebutuhan pokok warga semakin memberatkan. Setelah bawang merah dan cabai, kini giliran gula pasir yang harganya ikut melonjak. Seperti yang terpantau di kios pedagang warung eceran di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Tidak hanya konsumen, pedagang pun kebingungan dengan melonjaknya harga gula pasir. Salah satunya pedagang gula pasir eceran ini. Biasanya membeli 1 karung gula pasir seharga Rp820.000. Kini naik menjadi Rp880.000 per karungnya. Akibatnya, Yulianto terpaksa menaikkan harga jual sebesar Rp2.000 per kilogram atau naik dari harga Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengaku omset penjualan mereka menurun. Kenaikan harga gula sudah terjadi sejak bulan Ramadan lalu. Kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan ke pedagang. Kenaikan gula saat ini drastis banget. Dari 820 hingga 880. Itu yang karungan, Bang? Iya, yang karungan itu. Untuk per kilonya berapa nih Bang? Kalau per kilonya naik 2.000. Dari 18 ke 20 per kilonya. Kenaikan sendiri sejak kapan sih Bang? Mungkin sejak 2 bulan ini dah. Pedagang pun berharap agar harga bahan pokok bisa turun seperti harga sebelumnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Cilegon mengalami peningkatan dalam 3 bulan terakhir. Para pasien DBD didominasi pasien anak-anak. Pasien demam berdarah dirawat di sejumlah rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon, Panggung Rawi, dan juga sejumlah rumah sakit lainnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pasien yang terkena demam berdarah tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Sedangkan jumlah paling banyak berada di 3 kecamatan, seperti Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jombang, Kecamatan Ciwandan. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah pasien DBD di Kota Cilegon mencapai 158 pasien, sedangkan 1 pasien asal Kecamatan Ciwandan meninggal dunia saat menjalani perawatan. Memang kalau kita lihat dari kasus demam berdarah di Kota Cilegon di 8 kecamatan ya, Kecamatan Jombang, Purwakarta, Grogol, Cibeber ya, Pulau Merak, termasuk juga Cilegon gitu kan. Itu memang dilihat dari trennya dari Januari sampai di bulan Maret ini itu meningkat. Ya, waktu di bulan Januari itu kasus 25, di bulan Februari itu 43, di bulan Maret ini kasus sampai 88. Tapi di minggu kedua bulan April itu kasus sudah 25 orang. Sementara itu, untuk pencegahan, Dinas Kesehatan sudah bekerja sama dengan kantor kecamatan untuk mensosialisasikan gerakan menjaga kebersihan lingkungan dengan menutup ember, membersihkan bak mandi, dan membersihkan botol-botol di lingkungan mereka. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.